Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Uzri dengan nomor NIM 2130 110010 adalah mahasiswa Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan atau sifat fisika dan kimia. Yang pertama yaitu adalah perubahan sifat. Yang pertama yaitu adalah fisika ya. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan wujud, yaitu pada perubahan fisika. Contohnya yaitu adalah pada es ya. Pada es tersebut dia pada awalnya dia berbentuk beku. Setelah dilelehkan atau dipanaskan, dia akan berubah cair. Berarti di situ terjadi perubahan wujud antara padat dan cair. Yang selanjutnya yaitu adalah terjadinya perubahan bentuk. Seperti dari yang batu es tadi, dia akan berubah, pertama dia akan berbentuk padat. Kemudian ketika dipanaskan dia cair dan berbentuk cair dan berbentuk air pada akhirnya ya. Yang selanjutnya yaitu adalah ciri-cirinya, yaitu yang ketiga yaitu adalah dia bersifat reversible, yaitu dia dapat kembali ke bentuknya semula. Seperti yang batu es tadi, dia berwujud padat. Ketika dipanaskan, dia berubah menjadi cair, berbentuk air. Ketika didinginkan kembali, berarti dia akan berubah menjadi beku kembali. Berarti di situ terjadi perubahan fisika, yaitu reversible, yaitu bisa kembali ke bentuk yang semula. Yang selanjutnya yaitu adalah yang perubahan fisika tadi. Yang pertama kita akan membahasinya, yaitu yang pertama yaitu adalah wujud zat. Oke. Es dapat berubah menjadi air dan dia juga dapat menghilang ketika menguap, dan ketika dipanaskan maka dia akan menguap. Jadi pada intinya ketika mendapatkan atau kehilangan panas, dia akan berubah wujud. Yang selanjutnya adalah warna. Siapa yang tidak kenal warna? Warna itu dapat kita amati secara langsung. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melihat warna. Ya, dengan warna kita dapat membedakan apa warna benda tersebut. Contohnya adalah kursi. Ada kursi yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning emas. Selanjutnya ada daun yang berwarna hijau, ada buah apel yang berwarna merah, berwarna hijau. Warna tersebut merupakan adalah perubahan fisika. Yang selanjutnya adalah kelarutan. Ya, kelarutan. Contohnya kita ambil adalah air ya. Air dapat melarutkan semua benda. Contohnya adalah gula dan garam. Ya. Tetapi air tidak dapat melarutkan minyak dan pasir. Ketika kita mencampurkan minyak dan air, maka dia tidak akan bergabung. Minyak tadi tidak akan larut, dia akan mengapung ke permukaan air karena massa jenisnya minyak lebih kecil daripada air. Baiklah, kembali kepada yang tadi, yaitu adalah air dapat melarutkan semua benda ya. Berarti contohnya seperti gula dan garam. Baiklah, kita contohkan. Ini adalah sebuah wadahnya. Ini anggap aja kita adalah di sini gula dan air dalam sini. Maka ketika dia diaduk, ketika air dan gula ini diaduk, maka gula tadi akan larut dengan air, tetapi tidak berubah sifatnya. Berarti dia gula tersebut, maka air gula tadi tetap manis seperti gula. Berarti di situ terjadi perubahan fisika. Untuk sifat fisika yang selanjutnya yaitu adalah daya hantar listrik. Di sini ada dua contohnya. Yang pertama, benda bersifat konduktor. Contohnya adalah besi, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya benda yang bersifat isolator. Contohnya plastik, kayu, dan lain-lain.
Contohnya yaitu adalah pada rangkaian lampu ya, rangkaian lampu yang seperti kita pelajari ketika SMA dulu, yaitu adalah ketika pada rangkaian tersebut kita kasih keramik di salah satu sela kawatnya atau tembaga, dia itu tidak dapat menghantarkan dia tidak dapat, lampu tersebut tidak akan hidup. Mengapa lampu tersebut tidak hidup? Karena pada rangkaian tersebut dikasih keramik. Mengapa? Karena keramik tidak bisa menghantarkan listrik. Dan apabila kita kasih pada rangkaian tersebut kita kasih tembaga, besi, dia akan menghidupkan lampu tersebut. Mengapa? Karena tembaga besi tersebut dapat menghantarkan listrik. Itu merupakan perubahan fisika. Untuk sifat fisika yang selanjutnya yaitu adalah kemagnetan. Kemagnetan adalah fenomena di mana sebuah material memiliki gaya menarik atau menolak material yang lainnya. Di sini ada beberapa benda yang dapat ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda yang bisa ditarik oleh magnet itu adalah seperti besi, baja, ferrofluid, seng, dan lain sebagainya. Dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, seperti kayu, tembok, keramik, plastik, dan lain sebagainya, termasuk kain. Untuk sifat fisika yang selanjutnya yaitu adalah tidak jauh dari yang namanya massa jenis. Massa jenis akan menentukan suatu benda, apakah benda tersebut akan terapung, melayang, tenggelam pada suatu fluida atau zat alir. Massa jenis merupakan hasil bagi antara massa dengan volume dengan satuan internasionalnya yaitu adalah kilogram per meter kubik. Seperti contohnya yaitu adalah pada kapal ya, kapal yang bersiar atau kapal yang membawa penumpang atau barang ya. Jadi kapal tersebut dapat terapung di atas laut. Mengapa kapal tersebut dapat terapung? Karena massa jenis kapal tersebut lebih kecil daripada massa jenis air yang ada di bawahnya. Untuk sifat fisika yang selanjutnya yaitu adalah titik didih dan titik beku ya. Di titik didih dan titik beku ini merupakan suhu di mana benda akan mengalami perubahan wujud. Contohnya yaitu adalah pada air ya. Jika pada tekanan normal, maka titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada panas yaitu air memiliki titik didih yaitu adalah 100 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu adalah perubahan atau sifat kimia. Baiklah, yang pertama yaitu adalah perubahan kimia ya. Ciri-ciri dari perubahan kimia yang pertama yaitu adalah timbulnya gas ya. Yang kedua yaitu pada perubahan kimia itu terjadi yaitu yang namanya terbentuknya endapan. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan suhu. Yang keempat yaitu adalah terjadinya perubahan warna. Dan yang terakhir yang kelima yaitu dia itu bersifat irreversible, yaitu tidak dapat kembali kepada wujud yang semulanya. Contohnya yaitu ketika gula yang dipanaskan. Gula yang dipanaskan lama-kelamaan dia akan membentuk sebuah karamel, akan terjadi pengendapan. Maka dia akan menimbulkan gas dan di situ terjadi perubahan warna dan suhu dari gulanya juga berubah. Dan gula tersebut tidak dapat kembali ke wujudnya seperti semula. Makanya dia termasuk pada perubahan kimia. Yang selanjutnya yaitu adalah yang kedua yaitu adalah sifat kimia. Yang pertama kita akan membahas itu adalah mudah atau tidaknya suatu zat atau benda tersebut terbakar. Contohnya adalah kayu, bensin, plastik itu sangat mudah terbakar. Dan tetapi air, tanah, dia tidak mudah terbakar. Contohnya kayu yang kering.
Ketika kita kenakan dengan api atau kertas atau tisu, kita kenakan dia dengan api, dia akan sangat sebentar sekali terbakar. Di situ terjadi perubahan kimia, yaitu adalah terjadinya perubahan bentuknya, itu terjadi perubahan warnanya, perubahan suhunya, dan juga adalah terbentuknya endapan, dan juga timbulnya gas, dan dia juga tidak bisa kembali ke bentuk yang semulanya, yaitu ketika kayu kita bakar dia akan menjadi abu, maka dia tidak bisa kembali lagi menjadi kayu, makanya dia tergolong ke perubahan kimia. Yang selanjutnya yaitu adalah pada perubahan kimia, yaitu adalah terjadinya pembusukan. Pembusukan terjadi jika zat makanan bereaksi dengan udara, maka dia akan terjadi pembusukan. Maka dari itu ketika kita misalnya ada buah tersebut kita biarkan saja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di luar terbentang di atas meja atau di atas keramik kita letakkan, maka dia itu akan busuk karena dia sudah bereaksi dengan udara, maka terjadi pembusukan. Maka dari itu ketika kita membeli buah atau membeli sayur, maka lebih baik kita letakkan di dalam kulkas, maka tidak akan terjadi proses pembusukan atau jamur ataupun itu makanan kita letakkan ke dalam kulkas agar dia itu tahan dan masih bisa kita konsumsi. Untuk perubahan kimia yang selanjutnya yaitu adalah perkaratan. Ya, perkaratan itu termasuk perubahan kimia, yaitu adalah reaksi antara air dan udara. Kita contohkan saja pada seng, ya, sengnya ada di atas atap. Ketika dia terkena air, maka dia itu akan bereaksi juga dengan udara, maka dia akan cepat terjadinya perkaratan. Begitu juga dengan pagar besi. Pagar besi ketika kita biarkan dia akan terkena hujan, maka setelah itu dia akan bereaksi dengan udara, maka dia akan berkarat. Kecuali ketika kita kasih cat, maka dia akan sangat lama, membutuhkan waktu yang lama untuk berkarat. Untuk perubahan kimia yang selanjutnya yaitu adalah mudah meledak atau tidaknya. Mudah meledak atau tidaknya itu adalah interaksi antara zat yang mudah meledak dengan api, air, udara, bahkan dengan cahaya matahari dia dapat meledak. Contohnya yaitu adalah pada logam Na, ya, logam natrium. Ketika dia terkena air, bahkan setetes air, dia itu akan meledak. Di situ adalah terjadi perubahan kimia. Untuk perubahan kimia yang selanjutnya yaitu adalah beracun, yaitu atau sering disebut juga dengan toksik, ya. Contohnya kita ambil saja dari karbon monoksida, ya. Karbon monoksida itu dia dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari atom karbon. Karbon monoksida ini dia tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila kita menghirup karbon monoksida ini sangat tidak baik dan sangat berbahaya. Jika kita terhirup karbon monoksida, maka aliran oksigen di dalam darah itu akan menyebabkan gagal napas, sehingga pada akhirnya terjadinya kematian. Mungkin hanya sekian video yang singkat dari Taufik. Apabila ada salah dan janggal, Taufik mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.